Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Perkenalkan, Pendeta Risuli Lubis. Tadi saya lihat video ini ceramah seorang ustadz, dan ustadz ini adalah ustadz mukalaf. Mukalaf artinya dulu dia Katolik atau Kristen, dia pindah ke agama Islam. Jadi istilahnya mukalaf atau mualaf dalam ceramahnya Bapak ini mengatakan dia katakan bahwa dia percaya bahwa Yesus Kristus itu jalan yang lurus, gitu loh. Pendeta kawan kita ini sering mengutip kalimat orang salah, melenceng dari makna yang sebenarnya. Orang mengatakan A, dia tangkap B. Seperti kalimat Ustadz Felix. Ustadz Felix mengatakan Yesus berkata inilah jalan yang lurus. Risuli tangkap Yesus adalah jalan yang lurus. Yesus jalan yang lurus dan ini jalan yang lurus maknanya jauh berbeda. Apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Kita ulang pernyataan Ustadz Felix supaya lebih jelas. Apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Ini yang dia tangkap. Yesus adalah jalan yang lurus. Dan saya harap memang ini ketulusan dari hatinya mengucapkan bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus, ya. Inilah maksud perkataan Yesus mengatakan inilah jalan yang lurus. Bahwasanya ketika Yesus itu mengajarkan sesuatu, ketika dia bahkan berbicara dalam keadaan masih bayi, yang dia katakan adalah hadza siratum mustaqim. Jadi bahwasanya tidak pantas Allah itu diperanakkan, bahwasanya Allah itu tidak pantas untuk diserupakan, maka dia katakan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ya udah, kalau kita sudah tahu apakah kemudian Yesus itu adalah nabi, jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Dalam nama Yesus terang, lebih terang lagi dalam nama Yesus. Di Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Haja sirotum mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Apa yang dimaksud Nabi Isa jalan yang lurus? Mari kita lihat di ayat setelah ayat 61, yaitu ayat 64. Nabi Isa menjelaskan yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah, sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah bertauhid, menyembah satu-satunya Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau ada definisi di luar itu, di luar tauhid yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, Allah terdiri dari 3 pribadi, itu adalah jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus menurut Islam, menurut Al-Quran. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tidak bisa disatukan seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Tapi dia pun tidak boleh dipisah-pisahkan gini. Dia harus satu juga begini. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Saudara, dia begini. Inilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya Yesus Kristus. Satu di dalam Yesus itu. Sama. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Kenapa Pak Pendeta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Loh, kenapa Yesus Bapak sembah?
Ya karena dia kepenuhan kealahan, di dalamnya itu roh Allah. Seandainya Yesus sekarang ini, Yesus misalnya pada waktu itu tidak ada roh Allah di dalam dia, ya tidak ada roh Allah, hanya ada roh manusia seperti kita, ya saya nggak bisa sembah dia. Sama enggak roh Allah dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu roh Allah. Baiklah Pak Pendeta, sekarang kita ke Kis pasal 4 ayat 31. Para murid-murid kepenuhan dengan Roh Kudus. Berarti para murid-murid itu juga di dalam dirinya ada roh Allah. Kenapa mereka tidak disembah juga Pak Pendeta? Stefanus juga penuh dengan Roh Kudus. Berarti di dalam dirinya ada roh Allah. Kenapa Stefanus tidak disembah juga Pak Pendeta? Alasannya apa Pak Pendeta? Pak Pendeta Risuli juga kepenuhan Roh Kudus. Berarti roh Allah ada di dalam diri Pak Pendeta. Bagaimana ceritanya ini Pak Pendeta? Saya tidak bisa disembah walaupun saya kepenuhan Roh Kudus karena ada roh manusia. Yesus juga ada roh manusia Pak Pendeta. Kan beliau juga manusia, berarti ada roh manusia dong. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah. Jadi bagaimana sebenarnya roh Allah ini Pak Pendeta? Kalau ini ada patung, tapi roh Allah yang memenuhi patung ini, ya dia Allah. Tapi kan nggak mungkin patung itu dipenuhi roh Allah. Ya dia Allah. Iya kan? Oke lah kalau begitu Pak Pendeta. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.